Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan inayahnya lah kita masih diberi kesempatan hidup sampai dengan saat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mungkin akan menolong kita pada akhir zaman nanti. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya kota Cilacap. Saya terakhir anak kedua dari 3 bersaudara. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di Cikarang. Saya kuliah di IPMI Rizkina Cikarang, Bekasi, jurusan Sistem Informatika. Saya saat ini sudah semester 6 dan akan menjalani TA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas istighfar. Istighfar mungkin bagi kita suatu kata yang sepele, tapi mungkin maknanya sangat besar bagi kehidupan kita sendiri. Istighfar berarti menyatakan kesalahan, kelemahan dan dosa, baik disengaja maupun tidak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaku bahwa diri ini sangatlah membutuhkan rahmatnya, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Salah satu dari sekian rahmatnya adalah dibuka pintu rezeki. Berkaitan dengan hal itu, diterangkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan istighfar, meminta ampunan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesempitan dan memberikan kesenangan dari setiap kesusahan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Istilah populer istighfar dapat dipahami sebagai tobat. Ketahuilah, rahasia orang-orang yang mendapatkan rezeki lancar dan kehidupannya yang damai sejahtera adalah diawali dengan sering melakukan istighfar. Mereka membaca istighfar dan diikuti dengan amal perbuatan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diperoleh dengan bertakwa, dan takwa diawali dengan taubat. Artinya, sebelum mendekat dan memohon hajat kepadanya, terlebih dahulu kita mensucikan diri, ibarat kita hendak mengajukan permohonan kepada Sang Raja. Maka harus dipersiapkan secara baik, mengkondisikan tubuh sebersih mungkin, mengenakan pakaian yang indah, melengkapi dengan minyak wangi agar berbau harum. Kemudian secara sopan menghadap dan mengetuk pintunya untuk meraih kemudahan rezeki dan rahmatnya yang lain. Tahap awal yang harus kita tempuh adalah taubat atau istighfar. Sesungguhnya setiap saat manusia berbuat dosa, baik kecil maupun besar, baik disadari ataupun tidak. Dosa-dosa itu ibarat debu yang menempel pada hati. Apabila dibiarkan, akan menjadikan kerap dan hati sama sekali tertutup. Apabila dibiarkan terus-menerus, mungkin akan menjadi batu di dalam hati kita yang akan menutupi pintu rezeki kita. Keadaan diri semakin lama semakin kotor dan dekil. Hal itu tidak akan mendekatkan kita kepadanya. Tetapi semakin jauh dari Allah, jika seorang jauh dari Allah, maka Allah pun jauh darinya. Secara rasional, jika antara hamba dan Khalik berjauhan, tak mungkin hajat seseorang terkabulkan. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Jika dikatakan orang yang sibuk dengan maksiat ternyata rezekinya lancar, memang benar kenyataannya. Secara duniawi rezekinya lancar, bahkan kaya raya. Namun perhatikanlah sisi kehidupan lainnya. Jangan melihat seorang hanya dari satu sisi kehidupan. Jangan melihat orang dari hanya kebahagiaannya saja. Tentu banyak kehidupan yang terganggu dan mendatangkan
mendatangkan penderitaan, namun bagi orang yang bertakwa selalu mendapatkan keberuntungan. Tentu saja keberuntungan yang sempurna, tidak cacat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran dikatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuha mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Perhatikanlah bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertaubat. Orang beriman adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Meyakini pula bahwa kehidupan dan rezekinya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia mengatur rezeki kita, jodoh kita, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita akan berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang sering melihat orang yang berdosa, ahli maksiat, tampaknya mudah mencari rezeki. Mereka tidak sulit. Mereka peroleh itu tidak menyimpan kekayaan yang mereka peroleh itu tidak menyimpan keberkahan, sehingga di satu sisi tampaknya beruntung, namun di sisi lain mereka sangat merasa menderita. Sedangkan orang yang beriman dan bertaubat, ia akan keluar dari dosanya karena Allah mengampuninya. Allah akan mencintai hambanya yang suci dan terbebas dari dosa. Bila seseorang telah dicintai oleh Tuhannya, tentu akan dimudahkan segala urusannya sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat 1000 dinar. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah sebagaimana disebutkan dalam Al-Jami'us Syahir bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa, dan jika Allah menyintai seorang hamba, pasti dosa itu tidak akan membahayakannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan membaca ayat, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, apa tanda taubat? Rasulullah SAW menjawab singkat, menyesal. Anas bin Malik pernah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, min syai'in ahabbu ilallahi min syabin taib. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang bertaubat. Istighfar atau mohon ampun atau apapun yang disebut taubat merupakan tahap awal bagi orang yang hendak mengamalkan ayat 1000 dinar. Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata taba berarti kembali, maka taubat maknanya juga kembali. Maksudnya adalah kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat Allah menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah bersabda, An-nadamu taubat, penyesalan adalah taubat. Di dalam taubat banyak terdapat syarat-syarat. Orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ahli sunnah mengatakan, agar taubat diterima diharuskan memenuhi 3 syarat utama, yaitu menyesali atas pelanggaran-pelanggaran yang pernah diperbuatnya, meninggalkan jalan licin atau kesesatan pada saat melakukan taubat, dan berketetapan hati untuk tidak mengulanginya pelanggaran-pelanggaran serupa. Penyesalan merupakan syarat utama dalam bertaubat. Sebagaimana ibadah haji, syarat utamanya adalah wukuf di Arafah. Salah satu rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Karenanya,
Sebagian besar rukun taubat adalah penyesalan. Bahkan seorang ahli hikmah berpendapat penyesalan sudah cukup mewujudkan taubat karena penyesalan akan diikuti dua rukun taubat lainnya. Seseorang mustahil menjadi penyesal yang sungguh-sungguh selama masih menetapi dosa atau berbuat dosa yang sejenisnya. Karena itu, penyesalan merupakan syarat utama untuk taubat. Ini adalah makna taubat secara definitif. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai pengalaman mana dapat dilihat pada ulasan berikut. Atau taubat memiliki sebab sebagai latar belakang masalah, tata tertib, dan pembagian. Proses pertama yang mengawali taubat adalah keterjagaan hati dari keterlelapan rupa dan kemampuan seseorang melihat sesuatu pada dirinya yang hakikatnya merupakan bagian keadaannya yang buruk. Proses awal yang mengantarkan pada tahapan ini tidak lepas dari peran taufik. Dengan taufik Allah, seseorang mampu meraih hidayah sehingga cenderung untuk memelihara dirinya dari kesalahan dan dosa. Kalau sudah demikian, Allah akan mengasihinya. Jika Allah mengasihinya, tentu Dia akan melimpahkan rahmat-Nya. Jika rahmat Allah terlimpahkan, maka setiap bacaan seseorang tersebut akan terkabulkan, termasuk kemudahan dalam menghadapi urusan. Taubat itu berurusan dengan hati, karena dosa juga dapat menutupi mata hati. Bila seseorang selalu melakukan dosa, maka hatinya menjadi gelap. Namun jika beristighfar dengan sungguh-sungguh, hatinya menjadi kembali bersih dan mudah menerima hidayah dari Allah. Amin. Al-Qushairi berpendapat, jika seseorang berpikir tentang keburukan perilakunya dan melihat kenyataan-kenyataan negatif di dalamnya, lalu sanubarinya cenderung ingin bertaubat, tekad melepaskan diri dari perilaku buruk, dan Allah menyongsongnya dengan siraman cahaya keteguhan. Tarikan dalam rangkuman pengembalian fitrah dan penyiapan sebab-sebab yang mengantarkan dirinya menuju taubat. Lebih lanjut, Al-Qushairi menyatakan, sebagai perwujudan dalam hal ini, langkah pertama dalam hijrah atau pindah atau meninggalkan kawan-kawan yang buruk, karena jika tidak, mereka akan mengacaukan konsentrasi dan tekad untuk bertaubat. Upaya taubat tidak akan terjadi apabila terus-menerus mengakui kesalahan atau dosa. Jika seseorang sudah mempunyai tekad yang kuat untuk bertaubat dan terus-menerus mengakui kesalahannya, maka carut-marut perilaku yang telah menggumpal pada dinding hati mulai mencair. Sikapnya secara tegas akan mengambil jarak untuk menjauhi larangan-larangan Allah, tidak lagi mengikuti hawa nafsu, dan berhati-hati. Semua jalan yang mengantarkan kepada kesesatan ditinggalkannya. Tekannya untuk tidak mengulangi dosa-dosa serupa di masa yang akan datang lebih teguh. Maka perlahan-lahan ia mengikuti dorongan untuk mewujudkan taubat. Dari uraian tersebut dapatlah disederhanakan bahwa ada 6 syarat bagi yang bertaubat dengan baik dan benar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Karena seseorang yang tidak merasa bersalah, dia tidak mungkin akan bertaubat. Yang kedua, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Meskipun orang yang bertaubat sudah menyadari kesalahannya, tetapi dia tidak menyesali terhadap apa yang dilakukan, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara membaca istighfar, disertai pula dengan keyakinan yang kata atau dengan berprasangka baik kepadanya bahwa Allah pasti mengampuni. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa yang sama di masa yang akan datang. Yang kelima,
akan senantiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Yang keenam atau yang terakhir, tetap komitmen dan konsisten dalam menjalani yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijumpai firman Allah Subhanahu wa taala demikian. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila sholihan summa ihtada. Sesungguhnya Allah Maha mengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surat Taha ayat 82. Firman Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa yang mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Lalu melalui Nabi Musa, Allah menyuruh mereka untuk bermunajat di sisi sebelah kanan Gunung Sinai. Allah menjanjikan akan menurunkan kepada mereka mana dan salwa. Taubat menurut ulama salaf. Abu Sulaiman Ad-Darani mengisahkan pengalaman spiritualnya. Aku berkali-kali datang ke Masjid Qasy. Demikian kata Abu Sulaiman. Pada kali pertama, nasihat-nasihatnya membekas di hatiku. Namun ketika aku beranjak pulang, tidak satupun nasihatnya itu ada dalam ingatanku. Esok harinya aku datang lagi dan mengikuti ceramahnya. Kali ini nasihatnya membekas dalam ingatanku hingga perjalanan pulang. Namun setelah itu hilang. Sampai di rumah, aku langsung menghancurkan benda-benda yang menyebabkan penyimpangan perilaku. Lalu akan bersiteguh menetapi jalan lurus. Kisah ini akhirnya kuceritakan kepada Yahya bin Mu'adz. Ia berkomentar, seekor burung kecil telah menangkap segerombolan burung kurasi. Yang dimaksud adalah burung kecil pada Qasy dan burung besar pada Abu Sulaiman Ad-Darani. Diceritakan bahwa Abu Amr bin Najj dalam permulaan sufinya diawali dari kehadiran di majelis Abu Usman. Nasihat-nasihat yang diterimanya sangat membekas di hatinya sehingga dia taubat. Akan tetapi sebelumnya dia pernah mendapatkan cobaan penyakit demam. Penyakit ini sampai membuatnya menderita sehingga dia lari dari majelis Abu Usman. Setiap kali melihatnya, dia segera menyingkir dan memperlambat kehadirannya di majelis itu. Suatu hari Abu Usman bermaksud menyambut kedatangannya, namun Abu Amr berusaha menghindar dan melewati jalan lain yang tidak biasa dilalui orang. Abu Usman agaknya tahu. Dia lalu mengikutinya dari belakang. Dia akhirnya bertemu. Abu Usman berkata, "Wahai anakku, kamu tidak dapat mengawani orang yang menyikaimu kecuali terpelihara. Sesungguhnya yang bisa memberimu manfaat dalam keadaan demikian hanyalah Abu Usman." Kemudian Abu Amr bin Najj bertaubat dan kembali pada kendangnya semua serta rajin mengikuti pengajian Abu Usman. Adapun lafal kalimat istighfar. Taubat diawali dengan niat yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kebiasaan maksiat, kemudian diikuti dengan perbuatan baik serta membiasakan diri untuk membaca kalimat istighfar. Kalimat istighfar dimaksud adalah kalimat doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya induk istighfar adalah ucapan, "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan Engkau yang menciptakanku. Allah adalah hambamu. Aku adalah hambamu yang terikat dengan sampah dan janjiku kepadamu, dan untuk menjalankannya sesuai dengan kesanggupanku. Aku berlindung padamu dan keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu atas diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah diriku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau."
Kemudian jika dia meninggal dunia maka hari itu atau pada malam harinya maka dia akan masuk surga. Adapun lafaz istighfar yang pendek atau sederhana dengan mengucap astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Bisa juga menggunakan kalimat istighfar sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah pada setiap kali selesai sholat sebanyak 3 kali dengan mengucap Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwallahul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi terus menerus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sangat banyak. Lafal istighfar lain yang dapat kita amalkan adalah seperti halnya yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar. Dia pernah mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat demikian, Robbi firli wa tub ngalaya innaka antan at-tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Keutamaan istighfar. Istighfar mempunyai banyak faedah. Dari beberapa hadis tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa manfaat-manfaat istighfar sebagai berikut: mengurangi keutamaan dan anugerah Allah, meruntuhkan tipu daya iblis dan menghancurkan kesesatan yang dibisikannya. Jadi istighfar sangat bermakna bagi kita untuk melindungi diri kita dari godaan setan yang berkutuk dan iblis, menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu itu hanya hasil dengan iradat Allah juga. Jadi sesuatu keberuntungan kita dapat itu tidak akan lepas dari karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh untuk bersombongan diri. Menenangkan hati yang gundah karena dosa, menghilangkan kesusahan, meluaskan rezeki dan menambah terpenuhnya hajat, memperoleh bagian yang teratur dari Allah, mensucikan diri dari kesalahan, mencegah malaikat menulis kesalahan. Apabila seorang hamba berdosa, berhati-hatilah malaikat berhentilah malaikat seketika dari mencatat kesalahan itu. Dia dalam buku catatan amal orang itu. Menanti-nanti kalau orang itu segera beristighfar. Ketika itu juga, maka jika yang berdosa itu istighfar, dosanya itu tiadalah jadi dicatat. Membersihkan hati dari kelalaian, mendekatkan diri kepada Allah, mewujudkan kemuliaan Allah dan menyerunya dengan nama-namanya yang husna, menghafalkan 10 dosa, menjadi sebab diterima taubat dan memperoleh husnul khotimah, memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Kapan waktu yang tepat untuk membaca istighfar? Istighfar letaknya sesudah bertaubat, artinya seseorang hendaknya memohon ampun terhadap dosanya dan melaksanakan hal berikut: meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan maksiat yang telah terlanjur dikerjakan, tidak akan kembali melakukan perbuatannya. Sekian dari saya, mungkin semoga bermanfaat bagi kita. Maafkan bila ada salah-salah kata. Semoga semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan inayahlah kita masih diberi kesempatan hidup sampai dengan saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mungkin akan menolong kita pada akhir zaman nanti.
Perkenalkan, nama saya Asad. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya kota Cilacap. Saya terakhir anak kedua dari 3 bersaudara. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di Cikarang. Saya kuliah di IPMI Rizkina Cikarang, Bekasi, jurusan Sistem Informatika. Saya saat ini sudah semester 6 dan akan menjalani TA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas istighfar. Istighfar mungkin bagi kita suatu kata yang sepele, tapi mungkin maknanya sangat besar bagi kehidupan kita sendiri. Istighfar berarti menyatakan kesalahan, kelemahan, dan dosa, baik disengaja maupun tidak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaku bahwa diri ini sangatlah membutuhkan rahmat-Nya, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Salah satu dari sekian rahmat-Nya adalah dibuka pintu rezeki. Berkaitan dengan hal itu, diterangkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membiasakan istighfar, meminta ampunan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesempitan dan memberikan kesenangan dari setiap kesusahan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Istilah populer istighfar dapat dipahami sebagai taubat. Ketahuilah, rahasia orang-orang yang mendapatkan rezeki lancar dan kehidupannya yang damai sejahtera adalah diawali dengan sering melakukan istighfar. Mereka membaca istighfar dan diikuti dengan amal perbuatan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diperoleh dengan bertakwa, dan takwa diawali dengan taubat. Artinya, sebelum mendekat dan memohon hajat kepadanya, terlebih dahulu kita mensucikan diri, ibarat kita hendak mengajukan permohonan kepada Sang Raja. Maka harus dipersiapkan secara baik, mengkondisikan tubuh sebersih mungkin, mengenakan pakaian yang indah, melengkapi dengan minyak wangi agar berbau harum. Kemudian secara sopan menghadap dan mengetuk pintunya untuk meraih kemudahan rezeki dan rahmat-Nya yang lain. Tahap awal yang harus kita tempuh adalah taubat atau istighfar. Sesungguhnya setiap saat manusia berbuat dosa, baik kecil maupun besar, baik disadari ataupun tidak. Dosa-dosa itu ibarat debu yang menempel pada hati. Apabila dibiarkan, akan menjadikan kerap dan hati sama sekali tertutup. Apabila dibiarkan terus-menerus, mungkin akan menjadi batu di dalam hati kita yang akan menutupi pintu rezeki kita. Keadaan diri semakin lama semakin kotor dan dekil. Hal itu tidak akan mendekatkan kita kepadanya. Tetapi semakin jauh dari Allah, jika seorang jauh dari Allah, maka Allah pun jauh darinya. Secara rasional, jika antara hamba dan Khalik berjauhan, tak mungkin hajat seseorang terkabulkan. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Jika dikatakan orang yang sibuk dengan maksiat, ternyata rezekinya lancar, memang benar kenyataannya. Secara duniawi rezekinya lancar, bahkan kaya raya. Namun perhatikanlah sisi kehidupan lainnya. Jangan melihat seorang hanya dari satu sisi kehidupan. Jangan melihat orang dari hanya kebahagiaannya saja. Tentu banyak kehidupan yang terganggu dan mendatangkan penderitaan, namun bagi orang yang bertakwa selalu mendapatkan keberuntungan. Tentu saja keberuntungan yang sempurna, tidak cacat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran dikatakan, "Tubu ilallahi jami'an ayyuha mu'minuna la'allakum tuflihun." Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31.
Perhatikanlah bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertaubat. Orang beriman adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Meyakini pula bahwa kehidupan dan rezekinya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur rezeki kita, jodoh kita, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita akan berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang sering melihat orang yang berdosa, ahli maksiat, tampaknya mudah mencari rezeki. Mereka tidak sulit. Mereka peroleh itu tidak menyimpan kekayaan yang mereka peroleh itu tidak menyimpan keberkahan, sehingga di satu sisi tampaknya beruntung, namun di sisi lain mereka sangat merasa menderita. Sedangkan orang yang beriman dan bertaubat, ia akan keluar dari dosanya karena Allah mengampuninya. Allah akan mencintai hambanya yang suci dan terbebas dari dosa. Bila seseorang telah dicintai oleh Tuhannya, tentu akan dimudahkan segala urusannya sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat 1000 dinar. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah sebagaimana disebutkan dalam Al-Jami'us Syahir bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa, dan jika Allah menyintai seorang hamba, pasti dosa itu tidak akan membahayakannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan membaca ayat, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, apa tanda taubat? Rasulullah SAW menjawab singkat, menyesal. Anas bin Malik pernah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, min syai'in ilallahi min syabin taib. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang bertaubat. Istighfar atau mohon ampun atau apapun yang disebut taubat merupakan tahap awal bagi orang yang hendak mengamalkan ayat 1000 dinar. Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata taba berarti kembali, maka taubat maknanya juga kembali. Maksudnya adalah kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat Allah menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah bersabda, An-nadamu taubat, penyesalan adalah taubat. Di dalam taubat banyak terdapat syarat-syarat. Orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ahli sunnah mengatakan, agar taubat diterima diharuskan memenuhi 3 syarat utama, yaitu menyesali atas pelanggaran-pelanggaran yang pernah diperbuatnya, meninggalkan jalan licin atau kesesatan pada saat melakukan taubat, dan berketetapan hati untuk tidak mengulanginya pelanggaran-pelanggaran serupa. Penyesalan merupakan syarat utama dalam bertaubat. Sebagaimana ibadah haji, syarat utamanya adalah wukuf di Arafah. Salah satu rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Karenanya, sebagian besar rukun taubat adalah penyesalan. Bahkan seorang ahli hikmah berpendapat, penyesalan sudah cukup mewujudkan taubat karena penyesalan akan diikuti 2 rukun taubat lainnya. Seseorang mustahil menjadi penyesal yang sungguh-sungguh selama masih menetapi dosa atau berbuat dosa yang sejenisnya. Karena itu, penyesalan merupakan syarat utama untuk taubat. Ini adalah makna taubat secara definitif. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai pengalaman makna dapat dilihat pada ulasan berikut. Atau taubat memiliki sebab
sebagai latar belakang masalah, tata tertib, dan pembagian. Proses pertama yang mengawali tobat adalah keterjagaan hati dari keterlelapan rupa dan kemampuan seseorang melihat sesuatu pada dirinya yang hakikatnya merupakan bagian keadaannya yang buruk. Proses awal yang mengantarkan pada tahapan ini tidak lepas dari peran taufik. Dengan taufik Allah, seseorang mampu meraih hidayah sehingga cenderung untuk memelihara dirinya dari kesalahan dan dosa. Kalau sudah demikian, Allah akan mengasihinya. Jika Allah mengasihinya, tentu Dia akan melimpahkan rahmat-Nya. Jika rahmat Allah terlimpahkan, maka setiap baca seseorang tersebut akan terkabulkan, termasuk kemudahan dalam menghadapi urusan. Taubat itu berurusan dengan hati, karena dosa juga dapat menutupi mata hati. Bila seseorang selalu melakukan dosa, maka hatinya menjadi gelap. Namun jika beristighfar dengan sungguh-sungguh, hatinya menjadi kembali bersih dan mudah menerima hidayah dari Allah. Amin. Al-Qushairi berpendapat, jika seseorang berpikir tentang keburukan perilakunya dan melihat kenyataan-kenyataan negatif di dalamnya, lalu saat memberinya cenderung ingin bertaubat, tekad melepaskan diri dari perilaku buruk, dan Allah menyongsongnya dengan siraman cahaya keteguhan. Tarikan dalam rangkuman pengembalian fitrah dan penyiapan sebab-sebab yang mengantarkan dirinya menuju taubat. Lebih lanjut, Al-Qushairi menyatakan, sebagai perwujudan dalam hal ini, langkah pertama dalam hijrah atau pindah atau meninggalkan kawan-kawan yang buruk, karena jika tidak, mereka akan mengacaukan konsentrasi dan tekad untuk bertaubat. Upaya taubat tidak akan terjadi apabila terus-menerus mengakui kesalahan atau dosa. Jika seseorang sudah mempunyai tekad yang kuat untuk bertaubat dan terus-menerus mengakui kesalahannya, maka carut-marut perilaku yang telah menggumpal pada dinding hati mulai mencair. Sikapnya secara tegas akan mengambil jarak untuk menjauhi larangan-larangan Allah, tidak lagi mengikuti hawa nafsu dan berhati-hati. Semua jalan yang mengantarkan kepada kesesatan ditinggalkannya. Tekannya untuk tidak mengulangi dosa-dosa serupa di masa yang akan datang lebih teguh. Maka perlahan-lahan ia mengikuti dorongan untuk mewujudkan taubat. Dari uraian tersebut dapatlah disederhanakan bahwa ada 6 syarat bagi yang bertaubat dengan baik dan benar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Karena seseorang yang tidak merasa bersalah, dia tidak mungkin akan bertaubat. Yang kedua, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Meskipun orang yang bertaubat sudah menyadari kesalahannya, tetapi dia tidak menyesali terhadap apa yang dilakukan, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara membaca istighfar, disertai pula dengan keyakinan yang kata atau dengan berprasangka baik kepadanya bahwa Allah pasti mengampuni. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa yang sama di masa yang akan datang. Yang kelima, akan senantiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Yang keenam, atau yang terakhir, tetap komitmen dan konsisten dalam jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijumpai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, wa inni laghafirun liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Sesungguhnya Allah Maha mengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surat Taha ayat 82.
Firman Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa yang mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Lalu melalui Nabi Musa, Allah menyuruh mereka untuk bermunajat di sisi sebelah kanan Gunung Sinai. Allah menjanjikan akan menurunkan kepada mereka mana dan salwa. Taubat menurut ulama salaf. Abu Sulaiman Ad-Darani mengisahkan pengalaman spiritualnya. Aku berkali-kali datang ke Masjid Qasim. Demikian kata Abu Sulaiman. Pada kali pertama, nasihat-nasihatnya membekas di hatiku. Namun ketika aku beranjak pulang, tidak satupun nasihatnya itu ada dalam ingatanku. Esok harinya aku datang lagi dan mengikuti ceramahnya. Kali ini nasihatnya membekas dalam ingatanku hingga perjalanan pulang. Namun setelah itu hilang. Sampai di rumah, aku langsung menghancurkan benda-benda yang menyebabkan penyimpangan perilaku. Lalu akan bersiteguh menetapi jalan lurus. Kisah ini akhirnya kuceritakan kepada Yahya bin Mu'adz. Ia berkomentar, seekor burung kecil telah menangkap segerombolan burung kurasi. Yang dimaksud adalah burung kecil pada Qasim dan burung besar pada Abu Sulaiman Ad-Darani. Diceritakan bahwa Abu Amr bin Najj dalam permulaan sufinya diawali dari kehadiran di majelis Abu Usman. Nasihat-nasihat yang diterimanya sangat membekas di hatinya sehingga dia taubat. Akan tetapi sebelumnya dia pernah mendapatkan cobaan penyakit demam. Penyakit ini sampai membuatnya menderita sehingga dia lari dari majelis Abu Usman. Setiap kali melihatnya, dia segera menyingkir dan memperlambat kehadirannya di majelis itu. Suatu hari, Abu Usman bermaksud menyambut kedatangannya, namun Abu Am berusaha menghindar dan melewati jalan lain yang tidak biasa dilalui orang. Abu Usman agaknya tahu, ia lalu mengikutinya dari belakang hingga akhirnya bertemu. Abu Usman berkata, "Wahai anakku, kamu tidak dapat mengawani orang yang menyintaimu kecuali terpelihara. Sesungguhnya yang bisa memberimu manfaat dalam keadaan demikian hanyalah Abu Usman." Kemudian Abu Amr bin Najib bertaubat dan kembali pada kendangnya semua serta rajin mengikuti pengajian Abu Usman. Adapun lafal kalimat istighfar. Taubat diawali dengan niat yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kebiasaan maksiat, kemudian diikuti dengan perbuatan baik serta membiasakan diri untuk membaca kalimat istighfar. Kalimat istighfar dimaksud adalah kalimat doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya induk istighfar adalah ucapan, "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan Engkau yang menciptakanku. Allah adalah hambamu, aku adalah hambamu yang terikat dengan sampah dan janjiku kepadamu, dan untuk menjalankannya sesuai dengan kesanggupanku. Aku berlindung padamu dan keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu atas diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah diriku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau." Kemudian jika dia meninggal dunia maka hari itu atau pada malam harinya maka dia akan masuk surga. Adapun lafaz istighfar yang pendek atau sederhana dengan mengucap Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Bisa juga menggunakan kalimat istighfar sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah pada setiap kali selesai sholat sebanyak 3 kali dengan mengucap Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwallahul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi terus menerus
makhluknya dan aku bertobat kepadanya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sangat banyak. Lafal istighfar lain yang dapat kita amalkan adalah seperti halnya yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar. Dia pernah mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat demikian, Robbi firli watu ngalaya innaka antan at-tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Keutamaan istighfar. Istighfar mempunyai banyak faedah. Dari beberapa hadis tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa manfaat-manfaat istighfar sebagai berikut. Mengurangi keutamaan dan anugerah Allah, meruntuhkan tipu daya iblis dan menghancurkan kesesatan yang dibisikkannya. Jadi istighfar sangat bermakna bagi kita untuk melindungi diri kita dari godaan setan yang terkutuk dan iblis, menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu itu hanya hasil dengan iradat Allah juga. Jadi sesuatu keberuntungan kita dapat itu tidak akan lepas dari karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh untuk bersombongan diri. Menenangkan hati yang gundah karena dosa, menghilangkan kesusahan, meluaskan rezeki dan menambah terpenuhnya hajat. Memperoleh bagian yang teratur dari Allah, mensucikan diri dari kesalahan, mencegah malaikat menulis kesalahan. Apabila seorang hamba berdosa, berhentilah malaikat seketika dari mencatat kesalahan itu. Dia dalam buku catatan amal orang itu. Menanti-nanti kalau orang itu segera beristighfar. Ketika itu juga, maka jika yang berdosa itu istighfar, dosanya itu tiadalah jadi dicatat. Membersihkan hati dari kelalaian, mendekatkan diri kepada Allah, mewujudkan kemuliaan Allah dan menyerunya dengan nama-namanya yang husna. Menghafalkan 10 dosa, menjadi sebab diterima taubat dan memperoleh husnul khotimah, memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Kapan waktu yang tepat untuk membaca istighfar? Istighfar letaknya sesudah bertaubat, artinya seseorang hendaknya memohon ampun terhadap dosanya dan melaksanakan hal berikut: meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan maksiat yang telah terlanjur dikerjakan, tidak akan kembali melakukan perbuatannya. Sekian dari saya, mungkin semoga bermanfaat bagi kita. Maafkan bila ada salah-salah kata. Semoga semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.